Ya, balik lagi di sini tambah satu. Ini bosnya siapa ini? Saya malu dilihatin. Pak Sony, selamat siang, selamat sore. Kesana Pak. Ini bos saya. Kelihatan kok. Iya, sudah kenal dengan Pak Har. Ketahuan kalau bosnya. Kenapa Pak? Body language-nya kamu. Dibaca lagi ya. Makin grogi nggak bisa. Sudah kenalan dengan Pak Har? Sudah kenal ternyata ya? Belum. Oh belum. Ya barusan Ya. Harusnya sama bos tuh biasanya pada kenal ya. Ini barusan ya. Mungkin setelah ini nanti bisa dilanjut hubungannya. Pak Son beli Marimas, Pak Har beli rumah. Nggak cocok tadi. Tapi Marimas kan 2000-an Pak, 1000-an Pak. Saya punya tanah kok. Mana itu? Saya out frame aja. Di daerah Majapahit sana. Nah itu. Berapa hektar Pak? Kita hektaran. Ya, saya makelarin Pak. Lah mau coba dan kayaknya udah. Ya, besok lah dilanjut. Pokoknya ini segmen Bos Marimas, Bos Properti. Saya bos apa saya? Doakan ya Pak, besok jadi bos atas diri saya sendiri. Iya, yang penting itu sih. Ya itu. Oke, ini setelah ini ada segmen pernah atau tidak pernah. Sudah pernah main Pak Sony, Pak Har? Belum ya? Saya kasih dulu. Permisi Pak, permisi Pak. Jadi di situ ada tulisan pernah atau tidak pernah. Nanti cara mainnya gampang. Saya kasih pertanyaan, terus Pak Har atau Pak Sony ke kamera memperlihatkan pernah atau tidak pernah. Okay. Tapi kuncinya di sini adalah kejujuran ya Pak ya. Seperti tadi dikata Pak Haryanto, kita harus jujur. Gitu ya Pak Sony ya. Saya confident. Saya juga punya. Ini ya dan tidak. Ya, tapi itu yang main ini. Oke. Contoh aja nih. Pernah atau ini contoh saja ya. Pernah atau tidak pernah bolos kerja misal Pak Son pernah gitu, Pak Har pernah gitu, misalnya kayak gitu. Yeah, tapi nanti pertanyaannya bukan. Bisa kita mulai? Bisa ya Pak? Bisa, ya. Oke. Pertanyaan pertama, pernah atau tidak pernah jengkel sama karyawan? Oke, bisa ditulis. Pak Sony lihat di kamu. Saya baru udah gitu Pak. Kapan bagusannya Pak? Liatin ke sana Pak tadi Pak. Sudah bisa diturunkan, boleh diturunkan Pak. Oke. Dari Pak Son dulu. Kenapa jengkel sama karyawan terus itu karena masalah apa? Pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang pernah direncanakan. Sudah lama apa belum itu Pak? Sudah lama ya mungkin ya, dulu ya? Ya berkala sih. Berkala ketemu. Sering jadi ini tuh. Sering jengkel. Ya nggak apa-apa lah, semoga bukan jengkel sama saya ya. Kalau Pak Har, kenapa pernah jengkel sama karyawan, terus case-nya waktu itu apa? Karyawannya salah apa, Pak Har? Karena tidak jujur sih, memberikan data. Ada kesalahan, ada klaim, kemudian saya tanya kasusnya gimana, kemudian data yang diberikan kepada saya nggak benar untuk nutupi kesalahannya sebenarnya. Nah, buat saya itu berat itu. Berat. Lebih baik jujur orang salah, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Jangan malah ditutupi, malah nanti kita nggak bisa belajar. Oke. Gitu aja. Lalu Pak Har waktu itu marah apa? Gimana Pak? Langsung di-cut apa gimana? Ya saya nggak marah tapi tetap saya cut. Saya tidak marah tapi saya kasih penalti. Nggak, karena buat saya itu berat, kesalahan berat. Okay. Ya, karena urusannya integritas. Oke, siap. Orang kalau sudah sekali tidak jujur pasti dia ke depan bakal. Dan jujurnya seperti apa? Kalau itu untuk hal yang cukup buat saya cukup substansial sebenarnya. Yeah. Sebab saya tanya kok, ini data betul? Oke. Betul, berarti 2 kali dong. Dia memberi kesempatan sebenarnya. Kalau dia masih mengkoreksi, mungkin akan saya pertimbangkan. Iya. Karena saya sudah curiga dengan datanya sih. Karena saya kan juga orang, maksudnya saya bisa baca data. Wah ini kita nggak mungkin data ini. Oke, terima kasih Pak Har.
Pak Son tuh tadi mau bilang gitu tapi dia mungkin malu-malu. Pernah ngekat orang nggak Pak? Gara-gara kerjaan nggak beres? Pernah ya? Iya. Sekarang saya pernah juga tapi dapat case kayak Pak Har tadi. Pernah. Datanya salah, datanya dimanipulasi gitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi Sobat Properti kalau kalian masih jadi karyawan terus ditanya sama bos kalian, ini data bener nggak? Itu sebenarnya bos kalian tuh bukan mau tanya, tapi dia memvalidasi ya. Sebenarnya kita para bos-bos ini sudah tahu jawabannya, tapi dia memvalidasi aja ya Pak ya? Oke, berarti besok saya kalau ditanya saya memilih tidak menjawab. Itu berlaku juga untuk para suami yang ditanya istri. Mereka tuh cuma memvalidasi. Oke, bisa saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya? Boleh. Seru ya Pak ya? Iya. Seru nggak Pak? Kalau nggak seru sudah aja nih gamenya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Haryanto dan Pak Sony. Pernah tidak merasa capek bekerja, lalu berpikir untuk istirahat di rumah saja dan menikmati hidup? Oke, 1, 2, 3. Nah, silahkan diturunkan Pak. Pernah dia jawabnya. Nanti terakhir berarti. Pak Haryanto dulu. Berarti memang tidak pernah capek bekerja ya Pak? Capek pernah, tapi untuk berhentinya enggak. Karena saya pikir secapek apapun ya, tetap harus melakukan pekerjaan juga sih. Secapek apapun. Sebenarnya capek fisik itu sih enteng, yang susah yang capek pikiran dan hati. Iya kan? Itu yang sebenarnya paling berat. Tapi kita ya menyadari bahwa kita harus terus berkontribusi. Ya. Meskipun satu saat mungkin kalau sudah benar-benar yang tua tadi, mungkin sudah nggak bisa bekerja fisik, minimal bisa bikin TikTok. Ya itu, tapi kalau berpikir untuk istirahat ya pernah, tapi tidak untuk berhenti. Oke. Kalau Pak Har sampai berhenti, berarti ribuan karyawan Marimas juga berhenti. Ya enggak sih, artinya kan nanti kan ada regenerasi, ya kan? Itu. Tenang. Ini yang nonton ya. Sekarang Pak Sony, wah, ternyata pernah capek bekerja lalu berpikir untuk istirahat di rumah saja, Pak? Pernah. Itu sudah lama apa barusan ini, Pak? Waktu pertengahan COVID. Oh ya, itu mungkin memang. Jadi kondisinya lagi berat gitu ya. Apa yang dialami Pak waktu itu? Ya, maksudnya secara mikirnya. Ya. Enggak, maksudnya dengan segala bebannya waktu itu kok bisa lebih enak di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Rasanya stop dulu sementara waktu gitu ya. Bisa. Ya. Tapi akhirnya gimana? Stop apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak stop aja, Pak? Mikirin kamu. Saya besok pindah ke Pak Halim aja. Itu juga, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sony. Tapi ternyata akhirnya memilih untuk terus bekerja ya Pak ya. Wah, ini kan bos-bos nih, bos Marimas, bos properti, kan pasti pinter ya image-nya ya. Ini pertanyaannya, pernah atau tidak mendapatkan nilai jelek saat masih sekolah? Pernah. Nah, pernah. Oke, monggo silahkan diturunkan. Pak Sony, waktu itu pernah mendapat nilai jelek itu pada saat apa? Terus mata pelajarannya apa? Dapat nilainya berapa? Fisika. Sudah dijawab ya? Monggo silakan Pak. Ya, fisika salah satunya. Saat masih apa tuh? SMP, SMA apa? SMA. Iya. SMA-nya di Australia, Pak ya. Oh, di sana fisika tuh ada juga ya, Pak ya. Dapat nilainya apa? Kalau di sana dulu nilai apa angka apa gimana? Angka. Apa, Pak? D. Apa? Angka. Oh, angka 1 sampai 10 apa 1 sampai 100? 1 sampai 10. Dapat nilai berapa waktu itu? 4. Masih mending saya. Akhirnya pernah cerita. Ini digali. Bisa dipendam. Ini baru sekali ini cerita.
Kenapa kok emang nggak suka sama fisika? Ya nggak suka sama gurunya, Oh, bukan pelajarannya. Personal ya Pak ya. Personal. Personal lah. Ini Gurunya pesan untuk para guru-guru ya toh. Kalau sampai itu. dibenci muridnya berdampak kepada nilai loh. Iya. Ya. Berdampak kepada nilai. Berarti gurunya waktu itu nggak suka ya? Cara ngajarnya apa gimana Pak? Iya, cara ngajarnya nggak suka, cara mereka komunikasi saya juga nggak suka. Gitu Oh ya. gitu. Tapi terkhusus guru fisika ya. Guru Khusus. yang lain aman ya Pak Aman. ya. Oke. Ternyata guru Australia itu ada yang kayak gitu juga ya Pak. Nggak cuma di Semarang ya Pak. Itu juga orang Australia gurunya. Iya, orang kelihatannya Itali, Pak. Oh. Kenal juga Pak Har gurunya. Mungkin ya. Lain kenal juga. Oke. Kalau Pak Har tadi pernah juga ternyata Pernah. dapat nilai jelek. Waktu apa itu Pak? Di SMA waktu itu pelajaran trigonometri. Matematika. Matematika. Karena saya terlalu sibuk jadi pengurus OSIS. Jadi nggak pernah belajar. Oh, dulu SMA-nya di Indonesia apa di Di mana? Pak? Indonesia. Oh, di Indonesia. Waktu pelajaran matematika, ya, Pak ya. Dan itu ya dapat 4 itu atau piro wis maut ya waktu itu. Dapat 4 juga. Wah, kalau Anda dapat nilai 4 berarti Anda tadinya akan menjadi bos. Dulu saya 4 semua, Pak. Oh kok keren. Wajib gue hebat. Kan banyak. Banyakan saya. Berarti waktu itu nggak suka. Oh, Karena suka terlalu sibuk. sibuk. Terus kemudian saya insyaf. Terus belajar sampai tengah wangi ya akhirnya tuh mudeng, oh gini toh maksudnya. Jadi sebenarnya kadang tidak mudeng itu karena ya mungkin kita tidak menaruh perhatian juga. Oke. Kalau kita mau menaruh perhatian ya akhirnya bisa dapat oh ternyata ini yang dimaksud. Oh gitu. Tapi yang jadi garis bawah di sini berarti Pak Har dulu aktif organisasi juga ya? Iya. Ya, OSIS ya. Secara nggak sengaja sih. Bermanfaat nggak Pak sampai Oh sekarang? Pak? bermanfaat, bermanfaat ternyata. Jadi pengurus OSIS, jadi apa di organisasi-organisasi sedikit banyak memberikan dasar. Kemudian waktu di Amerika saya juga jadi pengurus Permias, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika iya. Serikat. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Oke, keren Pak Halim. Oh keren. Teman saya itu loh, meskipun selisih umur, Bu Mari Pangestu. Oh, Mari Pangestu yang pernah, Mari LK Pangestu. Jadi Iya. dia pernah di UC Davis, tapi dia PhD, saya bachelor sih. Jadi selisih 10 tahun. Tapi di sana kan nggak ada jenjang, kalau di Australia mungkin sama kali. Jadi undangnya nggak Bu atau Mbak atau manggil nama loh. Ini kayaknya obrolan personal. Saya teman-teman kenal Bu Mari Pangestu nggak? Nggak keren ya, karena dia pernah jadi menteri, ya kan. Padahal dulu nyate bareng, badminton bareng, ngono. Jadi kita keren. Dia juga bilang dulu yang sering nyate itu jadi bos Marimas juga. Waktu ke Semarang Bu Mari bilang gitu sama saya. Kamu harus bayar royalti pas jasa apa? Aku pakai nama aku tuh Mari Mas, Mari LK. Mari Food sekarang jadinya. Oke, lanjut ya Pak. Ya. Pak Sony ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Wah, ini yang tanya bukan saya tapi tim kreatif ya Pak. Jadi kalau masih ada- ini pertanyaan yang rodok gimana? Pernah tidak Pak Har atau Pak Sony ditolak sama cewek? Nah, sudah Pak, ya, ditaruh Pak. Oh, pede saya. Ini yang pernah dulu apa nggak pernah dulu? Ya nggak pernah dulu, berarti Pak Har. Iya. Berarti karismanya Pak Har itu dari kecil udah kelihatan ya, makanya nggak pernah ditolak cewek ya Pak? Apa Nolak bagaimana? ya. Apa mungkin Pak Har ditolak cowok? Nanti kita ngomong sendiri. Oke, mungkin bisa diceritain Pak, kenapa sampai nggak pernah ditolak sama cewek? Malah nolak katanya. Saya tuh pacaran cuma sekali. Terus jadi Ya. pacaran 10 tahun, Ya. semuanya jadi suami istri. Jadi ya nggak pernah ditolak memang. Memang jawabannya sudah saya tebak itu. Pacaran cuma sekali. Cuma sekali. 10 tahun itu berarti dari SMA. SMA. Tahun Sampai 82, kemudian menikah tahun 92. setelah kuliah ya menikahnya. Sekarang sudah menikah 30 tahun, terus sejak tahun 92 sampai 2022. Dan pacaran 10 tahun, berarti saya kenal istri saya 40 tahun. Wah itu susah saya malah. Susah gimana Pak? Tiap kali perubahan wajah dia tahu.
Jadi kayak baik lah, rupanya terlalu nyeneng kayak ini baru ketemu sopo. Udah nggak usah ngomong. Udah nggak apa-apa, dia langsung tahu kok. Habis ketemu sales rokok kayaknya. Oke, terima kasih, ceritanya sangat menginspirasi ya. Berarti walaupun sukses tapi nggak ganti-ganti itu ya, tetap setia ya Pak ya. Kesetiaan itu how you can fall in love again and again and again and again with the same person. Artinya Pak? Jatuh cinta berulang dengan orang yang sama. Kayak gitu ya. Berarti kalau ada pepatah di balik pria yang sukses ada wanita yang pendukungnya, itu bener apa enggak Pak? Ada wanita yang capek sekali. Capek diceritain. Mah kilo mah neng mari mas ini. Gitu. Oke Pak Har, sudah kayak gitu ya ceritanya. Terima kasih. Tadi apa Pak? Pernah, wah Pak Sony ternyata pernah. Wisdomnya cukup dari Pak Har. Kenapa kok pernah ditolak? Sebelumnya nggak pernah. Berapa kali ya? Berapa kali Pak? Sekali. Jawabannya diplomatis. Kapan itu? Kok ada yang pernah nolak Pak Sony? SMA nih. SMA ya? Orang Australia apa orang Indo Pak? Orang Indo. Orang Indo. Yeah. Cindo ya Pak ya? Orang Indo. Cukup. Next. Oke. Next. Oh next. Itu pengalaman atau apa cerita yang Iya. mungkin atau masih membekas. Ya. Jangan dibahas Pak. Ya. Cukup. Istrinya galak nih kayaknya Pak. Tak cukup nih. Wah ya. Oke, kita cukup sampai situ ya Pak ya. Iya, karena peringatan sebatas. Saya nggak berani Pak Har, kalau udah gini mau gue jenengan saya. Ya seperti orang minum kopi lah. Iya, gimana tuh? Mau ditambahkan gula sebanyak apapun tetap terasa pahit. Ya, itulah. Skip ya. Skip ya, skip. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Har dan Pak Sony. Pernah tidak berbuat baik ke orang tapi akhirnya menyesal? Berbuat baik tapi menyesal. 1, 2, 3. Oke, cukup Pak. Siapa dulu nih? Pak Sony dulu ya? Pak Sony dulu. Pak Sony dulu. Berbuat baik, apa perbuatan baik yang pernah dilakukan? Terus kenapa kok Pak Sony menyesal atas perbuatan baik itu? Membantu teman untuk setting up bisnis gitu ya. Terus tapi nggak work out. Maksudnya karena kesalahannya dia tidak maintain kerjaan itu cukup baik gitu sehingga tidak belajar dari kesalahannya itu ya. Jadi merugi gitu ya Pak? Ya betul. Dan maksudnya sayang gitu. Maksudnya ya daripada ini kan mendingan ini gitu ya. Saya sebetulnya bisa ketika saya invest di sini kok kelihatannya hasilnya lebih banyak dibandingkan ini. Padahal kan intensinya adalah sebetulnya awalnya bantu gitu ya. Jadi ada gelo-gelonya lah di situ kira-kira gitu. Tapi sampai sekarang masih berteman Pak? Masih ya. Wah ini estafet kebaikan Pak. Diarahkan ke situ ya Pak ya. Monggo silahkan Pak Har. Sama. Ya. Oh, urusan karena bisnis juga. temannya yang sama. Siapa namanya ini? Gimana Pak Har? Ya hampir mirip-mirip lah. Kadang kita membantu. Memang gini lah, kalau dikatakan harus bantu orang itu tanpa pamrih itu nggak bisa lah. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Orang selalu ada ekspektasi lah. Kalau dibantu, kalau bisa ya demikian. Ya, kurang lebih semacam itulah. Dan itu tidak terbatas teman loh. Kadang ya kerabat juga toh. Yang kadang kita berharap bahwa itu bisa lebih memperbaiki kadang hubungan dan lain ternyata nggak bisa. Jadi memang kalau orang Jawa ngomong kadang watuk iso mari watak nggak bisa mari itulah. Itu memang kadang ada benarnya sih. Tapi Mas, urusan bisnis juga ya Pak ya? Atau ya tidak? bisnis kadang ya cuman urusan keluarga saja ya bisa. Yang kita berharap dengan kebaikan ini bisa mengubah sudut pandang atau sikap misalnya ternyata tidak bisa juga memang. Ya mungkin memang kita mungkin menyederhanakan caranya aja. Asal tak bantu saya bisa berdiri saya ternyata kan butuh lebih daripada itu ternyata. Tapi ya itu bukannya terus menghentikan kita sih karena apapun ya kita sama ya sudah stop. Bahkan ini kalau ini ceritaan sungguhan dari kerabat saya, dia pernah bantu sebuah keluarga temannya dia dibantu anaknya beasiswa, kemudian
ketoknya dia merasa kasihan, oh dileske, kemudian bahkan dibelikan seragam, berikan susu ngelunjak, meh pesta ulang tahun anaknya malah jaluk, ngelunjak, dan terus waktu nggak dibantu marah loh. Iya. Terus anaknya butuh motor ya jaluk motor. Jadi ini yang kadang mungkin memang harus juga jelas sekali loh bantuan itu seperti apa. Kadang ya nggak mendidik sih. Yang terlalu berlebihan, apapun berlebihan itu tidak baik loh. Kerja keras boleh, kerja terlalu keras juga nggak baik. Santai boleh, terlalu santai nggak baik. Setia kepada istri boleh. Tapi Ya saya berhenti aja. ada tapinya. Saya nggak berani melanjut. Itu prinsip lalu. Berhenti sampai di sana. Oke, begitu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban. Apa belum selesai Pak Her? Sudah, Oh, sudah ya. Kirain belum selesai. Pertanyaan selanjutnya ya Pak Son, Pak Her. Pernah tidak menyesali sesuatu yang dilakukan saat masih muda? 1, 2, 3. Oke, silakan. Yang pernah dulu ya. Apa perilaku Pak Sony kok sampai menyesal sampai sekarang Pak waktu itu? Saya ya Banyak. pengen denger. Apa? Banyak sih sebetulnya, jadi kayak ada kesempatan-kesempatan yang datang gitu ya, tapi karena kita terlalu santai, terlalu nggak nganggep gitu, jadi kesempatan-kesempatan itu lewat sehingga kesempatan yang baru ini sebetulnya tidak sebagus kesempatan yang pertama gitu ya. Kayak mungkin kerjaan ketika ada penawaran kerjaan yang pertama, tapi ini sebetulnya masih pengen main-main gitu ya, jadi di pass on gitu. Ketika giliran kita butuh, loh itu udah nggak bisa lewat. dapat lagi ya. Dan nggak bisa diulang ya Pak Nggak ya? bisa diulang, betul. Ya. Itu berlaku untuk bisnis dan percintaan, Mas. Ya. Gimana Pak Her? Kenapa Pak Her tidak pernah menyesal atas apa yang telah dilakukan? Loh, saya mau ngomong gini, sebenarnya menyesal sih setiap orang pasti punya. Ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa apapun yang terjadi itu pembelajaran. Iya kan? Artinya kalau mau, kita ya sadar kalau mau menyesal pasti sudah nggak bisa. Ya. Tapi sekarang dia harus dilihatnya sebagai sebuah pembelajaran. Oke. Benar Pak Her. Ini pertanyaan tambahan nih. Dulu para bos-bos ini tuh Pak Son, Pak Her tuh dimanja nggak sih sama orang tuanya? Pak Son dulu dimanja nggak sama Pak Giat? Tidak pernah. Pak Son dimanja nggak? Saya Tidak pernah. Iya. Ternyata tidak. Oke, bisa diceritakan betapa dulu tidak dimanjanya oleh orang tua? dari ketika salah satunya yang saya ingat adalah ketika kita dilepas ya, saya SMP aja udah disuruh ke Australia gitu. Ya. Jadi benar-benar sudah di drive untuk mandiri di situ gitu. Dan di sana juga mulai diperbolehkan, maksudnya bekerja segala macam gitu ya. Jadi sekolah sambil bekerja segala macam itu dengan umur yang mungkin baru plus 1 tahun 2 tahun dari SMP dilepas itu sudah diarahkan untuk ke situ gitu ya. Gitu ya. Berarti dulu membiayai sekolah sendiri ya Pak ya? Enggak Apa sih, tidak? Oh enggak. tidak. Tapi untuk tambahan uang jajan. ya, Iya. tambahan uang Di ya. drive itu kata harusnya diusir itu. Jangan diperjelas. Tapi pernah nggak sampai merasa di titik wah ini uangku habis buat beli makan itu? Oh Pernah iya, nggak? pernah. Sering. Kiatnya apa? Pak? Pinjam juga. Kiatnya apa? Kalau di Kiatnya. sini kan bisa duduin nasi padang. Kuah. Kalau pulang kan bawa abon, bawa macam-macam Oh, itu bawa. yang dipakai ya, Iya. kecap, Jadi ya. ya nasi abon atau telur gitu ya. Terima kasih Pak Sony. Kalau Pak Her, nggak dimanja apa dulu Pak Her waktu Nah, masa kecil? keluarga saya keluarga besar anaknya 8 loh. Susah untuk ngasih perhatian toh. Oh gitu. Dan papa saya kan masih didikan orang yang alami perang. Jadi pasti lebih keras. Siap. Kalau ceritanya kalau ke kita kan malah, oh bejo kayak dulu papa tuh kalau pulang sekolah harus cakar, nggak boleh pakai sepatu. Oh. Supaya sepatunya awet. Kalau ketahuan kong saya diajar. Lah tapi ceritaan sih, tapi kan ceritanya dia ngalami, jadi Ya. kita memahami itulah.
Lah kalau saya suruh cerita gitu ke anak saya kan sudah nggak bisa. Nggak bisa, Iya kan beda. Jadi itu tuh yang membentuk dan juga papa saya ya tipenya ya simpel-simpel gitu juga. Apa ya baju ya simpel semua simpel. Bahkan papa saya termasuk jarang pakai sepatu, pakai sandal. Nemui tamu ada cokoran. Jadi itu yang menanamkan juga sih. Oke. Berarti banyak kejadian ya Pak. Tapi pernah nggak teringat satu kejadian yang memang kok saya sampai segininya gitu, padahal saya anaknya orang punya gitu kan. Pak Har kan kuliahnya di luar negeri juga ya. Oh iya. Pernah nggak merasa titik di situ, titik paling terendah? Kok orang tua aku tuh setega ini sama aku gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Tapi malah diberi kepercayaan. Lucunya dulu saya tuh kalau orang tua ngasih kan malah dikasih bulanan atau tiap tahun. Kalau papa saya percaya loh, kamu 4 tahunnya tak kasih. Dah, pokoknya kelola sendiri. Wah, tadi kok orangnya ngomong suka. Tapi saya tetap kerja sih, saya kayak kamu. Jadi di Amerika tuh kalau kita dapat nilai A, kita tuh bisa semester berikutnya atau quarter berikutnya ambil kelas itu untuk ngambil note itu terus dijual ke sekolah. Oh, oke. Itu dibayar itu. Oh, kalau yang nilainya A. Yeah. Kebetulan tahun pertama saya rodok pinter. Jadi bisa ambil yang matematika, kimia, fisika bisa atau biologi ambil kelas itu. Terus saya jual namanya note taker, pengambil catatan itu terus dijual ke kampus. Dihargai kok itu. Oh, wow. Oke, terima kasih Pak Har. Itu tadi jawabannya. Masih berapa ya ini ya? Oh, masih 2. Iya. Ya, tinggal 2 ya. Ini pernah atau tidak berpikir atau merefleksikan bahwa sesuatu yang kita punya di dunia ini, termasuk perusahaan, kebahagiaan, orang-orang yang tersayang, itu hanya titipan dari Tuhan. Dan apapun yang kita harus lakukan itu hanyalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini pertanyaannya kok arahnya rohani ya ini ya. Lebih baik rohana ya. Kenapa Pak Sony? Iya sih, saya beberapa tahun terakhir memang menyadari. Jadi kita hidup ya cuma berapa puluh tahun gitu ya. Jadi semua ini titipan lah. Ya? Iya, titipan semuanya ya. Kita ditempatkan pada suatu titik waktu tertentu ketika harus ketemu orang-orang tertentu atau ketika harus manage perusahaan tertentu gitu ya, semuanya habis itu kan kita ya sudah, habis selesai waktunya jatahnya kita kan ya sudah gitu ya. Deg-degan saya. Gitu ya Pak Sony ya. Oke, terima kasih. Kalau Pak Halim gimana nih? Sama bos ya, jawabannya tuh template itu. Ya, saya tuh ya sana sih, saya pernah ngalami satu kejadian yang kemudian menguatkan refleksi itu. Saya tuh pernah dapat undian dari bank itu mobil Fortuner, Pak. Menang, Pak? Menang, dapat Fortuner. Baru saya pakai 1 tahun kemudian terbakar, Pak. Mau dicuri orang di rumah. Dan yang waktu dapat undian itu terus PD tidak saya asuransikan. Lah itu harga Fortuner saat itu sekitar nggak tahu 300 atau 400. Terus waktu jadi besi yang teronggok itu cuma dihargai 5 juta. Tapi kemudian saya melihatnya begini, oh ya saya sempat menikmati 1 tahun lah. Artinya ya menikmati itu kemudian ya seolah diambil gitu aja dalam sekejap hitungannya. Ya itu kemudian saya memang ya kita melihat pada saya setuju sekali, kita kan merasakan sendiri seolah-olah umur kita panjang sehingga kita nikmati. Padahal kalau dilihat ya sebenarnya kan kita itu sangat pendek sekali dibanding dengan umur misalnya ya kehidupan yang sesungguhnya. Terakhir Pak Sony dan Pak Haryanto, pernah atau tidak punya impian yang jauh lebih besar daripada hari ini? 1, 2, dan 3. Aku niru wis. Pak Har dulu loh. Pak Har dulu ya. Siapa? Yang lebih. Emang dulu mimpinya Pak Har apa waktu? Saya jadi sutradara. Beneran? Loh, saya pernah dulu tuh saya anaknya apply-nya sinematografi. Oh, oke. Sinematografi. Oh, pantas ya Pak TikTok-nya ya Pak ya? Ya, enggak sih dulu karena sebelum ke Amerika dulu sempat bantu studio untuk syuting gitu tadi. Dan saya memang suka film sih. Suka film sih. Tapi kalau pernah punya berpikir ya
kalau dipikir sebenarnya mimpi itu sebenarnya wajar kok, bahwa kemudian kita kembali ke realita sebenarnya. Jadi siapapun berhak punya mimpi yang besar, tapi kemudian setelah itu harus diimbangi dengan realita yang kita hadapi. Jangan sampai kemudian kita terbuai oleh mimpi lah. Bermimpi boleh, mimpi besar boleh, tapi setelah itu harus bangun itu aja. Kalau nggak mimpi terus, ya itu. Lalu mimpinya apa Pak Har yang jauh lebih besar dari saat hari ini? Mimpinya malah sebenarnya saya bukan lebih besar ya, lebih santai. Lebih santai. Jadi saya malah sebenarnya dulu waktu kecil mimpinya tuh kerja kayak papa saya lah. Papa saya tuh kan kerja di rumah, semua tamu datang, santai. Sekarang saya harus ke kantor, harus ikut organisasi, kesel loh. Jadi malah sebenarnya mimpinya lebih simpel malah, nggak lebih besar. Oh. Jadi mungkin sudah sampai titik tertinggi lalu mimpinya diturunkan lagi gitu apa bagaimana Pak? Istilahnya Sebenarnya ya menyeimbangkan antara mimpi dan realita lah. Oh gitu. Dan sebenarnya kalau ada peribahasa yang saya suka adalah kalau di Mandarin cocok janglo. Apa artinya Pak Sony? Cocok janglo itu Apa Pak artinya? to be contented is to be happy. Contented itu merasa puas sebenarnya. Sebenarnya orang tuh tidak bahagia karena tidak puas, itu aja kan. Oh gitu ya. Kalau kamu bisa merasa puas itu kamu bahagia. Puas itu artinya yang kamu harapkan tercapai, dan kalau tidak tercapai kamu bisa memahami kenapa tidak mencapai. Sebenarnya puas itu kan di sana. Lah, tapi untuk sampai ke titik itu kan nggak gampang. Beri saya kekuatan untuk mengubah hal yang bisa saya ubah, beri saya kerelaan atau ketulusan untuk menerima hal yang tidak bisa saya ubah, beri saya kebijakan untuk membedakan dua hal itu. Lah itu yang susah. Itu kebijakan itu susah. Kadang kita ngejar hal yang sebenarnya memang kita nggak bisa capai, jadi cuapek sekali toh, stres, depresi toh. Tapi kita kemudian melepas hal yang sebenarnya bisa kita raih loh. Lah itu. Lah kamu harus bisa membedakan kapan harus ngejar habis-habisan, kapan harus pasrah. Oke. Intinya bersyukur atas semua yang kita miliki saat ini ya Pak. Iya, dan itu belajarnya di mana? Ya jatuh bangun, berdarah-darah. Oke, terima kasih Pak Har. Pak Sony, impian, kalau tadi impiannya mungkin personal ya untuk diri sendiri ya Pak. Kalau Pak Sony punya impian nggak yang jauh lebih besar dari saat ini? Personal bisa atau perusahaan bisa? Silakan Pak Sony. Wah, saya lebih ambisius nih Pak. Masih muda ya, masih muda ya Pak ya. Harus ambil. Gimana Pak Son mimpinya Pak? Secara perusahaan kita pengen kita sekarang home base-nya kan banyak di Jawa Tengah ya. Jadi kita mau keluar dari Jawa Tengah, kita mau ke Indonesia gitu ya, Jawa Barat segala macam gitu, dan di tempat di mana kita developing, kita berharap standarnya bisa naik gitu ya. Lebih tinggi. Ya, jadi standar areanya maupun developer yang ada di situ yang sudah eksis bisa ikut naik dengan masuknya kita di sana. Jadi kita memberikan value yang lebih ketika kita masuk ke area-area tertentu gitu ya. Malah impact-nya baik ya ke perusahaan yang di sekitar situ ya Pak ya? Ya, paling nggak sama-sama gitu, sama-sama maju dan sama-sama berkembang gitu ya. Berarti semakin banyak perusahaan properti itu konsumennya nggak rebutan ya Pak? Ternyata malah makin banyak juga ternyata ya? konsumennya makin banyak. Kayak gitu ya. Lalu sedikit nih, langkah ke sana ini sudah sampai mana nih Pak Sony untuk ekspansi ke berbagai... Ya, sekarang kita masih titik-titiknya masih sekitar Semarang, Jawa Tengah gitu ya. Tapi nantinya ya kita dengan itu kita berharap bahwa kita juga mengembangkan orang-orang yang ada di organisasi kita gitu ya. Siap. Ya, supaya mereka bisa jadi leader-leadernya lah ke depan kalau kita berkembang tempat-tempat lain gitu, Rik. Siap. Oke. Kalau buka di Bandung saya siap pindah ke Bandung, Pak. Katanya cewek Bandung cantik-cantik ya, Pak Har ya. Katanya kamu mau ngelamar di mana? Enggak, saya sudah nggak keterima Pak saya Pak. Saya sudah ditolak saya. Enggak Pak. Ya Pak ya. Ya, tapi kalau ambisinya karena pengen cewek ya rodok gimana? Tidak sesuai visi misi perusahaan ya, Pak, ya. Oke, ini intermezzo aja Pak. Oke, terima kasih Pak Har. Pak Sony, ini sesinya sudah selesai, tetapi jangan senang dulu karena masih ada satu pertanyaan untuk menutup semua pembicaraan kita pada sore hari ini. Pertanyaannya, apa arti sukses menurut Pak Sony? Apa arti sukses menurut Pak Harjanto Halim? Monggo silahkan, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu?
Nengok Pak Sony biar mikir dulu ini. Saya tahu. Kalau saya ya ini mungkin pakai ibarat lagi, tidak semua orang bisa jadi pohon beringin kan. Semua orang mungkin pengen jadi pohon beringin, tapi sebenarnya kamu jadi rumput pun nggak masalah kok, kan bisa melindungi kaki dari kerikil yang tajam. Tidak semua orang harus naik ke panggung loh untuk dapat penghargaan dan tepuk tangan. Butuh orang di bawah yang ngasih tepuk tangan juga kan. Ya kan? Kalau enggak kan repot. Lah kadang orang itu keliru di sananya lah. Artinya ringkasnya ya kita harus menjadi diri kita, bibit kita seoptimal mungkin. Kalau kamu memang pohon beringin ya jadilah pohon beringin yang kuat, kokoh dan melindungi. Kalau kamu jadi rumput ya jadilah rumput yang lembut, yang enak, yang melindungi juga. Jangan jadi yang bukan diri kamu, karena itu akan melelahkan dan tidak membawa manfaat. Nah, itu yang terakhirnya memang harus bisa membawa manfaat kepada orang lain di sekitar kita, keluarga kita, organisasi kita. Menurut saya itu yang paling penting. Kalau dalam Islam tuh saya selalu suka ada kata-kata khairunas anfa'uhum linas. Artinya Mbak Di? Apa artinya Pak? Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Oh, oke. Sebaik-baik. Itu saya suka sekali karena menurut saya itu esensi dari kehidupan juga sih. Membawa manfaat bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain sebenarnya. Oh. Sebentar Pak Har. Pak Son ini kalau tadi Pak Har punya pepatah Islam. Makin susah lah. Ya Pak, apalah arti sukses menurut Pak Son? Hitam boleh gitu. Gimana Pak? Pasti punya lah menurut Pak Sony. Iya, saya tadi manfaatnya gitu. Jadi impact-nya kita ke orang-orang yang kita bertemu gitu ya. Istilah saya mungkin cross path gitu ya. Kita bisa ketemu siapa aja dalam posisi apa aja ke berbagai macam orang gitu ya. Nah, kita bisa memberikan impact apa gitu ya. Tidak semuanya impresi yang positif itu kan bagus ya. Kadang-kadang kita kalau waktu SMP aja saya ingat guru yang paling galak yang paling kita cintai gitu kan. Jadi ya ketika guru itu nggak ada, banyak yang datang untuk layat, untuk macam-macam penghormatan gitu. Nah, sebetulnya itu gitu. Pada waktu SMP kita lihat bahwa oh ini galak banget nih gitu. Ya. Tapi impact itu yang ada gitu ya. Maksudnya dengan caranya masing-masing gitu, tidak semuanya baik, tapi ada juga yang mengajari dengan cara yang keras. Nah, impact yang positif itu adalah seberapa besar impact positif kita berikan ke orang-orang itu, ya itu kesuksesan. Oke, tepuk tangan dong. Berarti jauh dari harapan saya ini jawabnya. Berarti sukses itu bukan melulu tentang punya perusahaan ya Pak ya, bukan melulu tentang karir, bukan melulu tentang punya uang banyak ya, tetapi bagaimana kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Iya. Oke, bener ya. Kok agak ragu ya Pak ya. Gimana Pak? Masih ada yang mau ditambahkan? Ya, ini nggak tahu nanti kalau mau di-skip boleh, tapi ini rada ekstrim sih. Saya pernah ditanya, loh kamu nggak takut masuk neraka? Itu saya pernah ditanya itu. Saya bilang, saya tidak takut kalau masuk neraka setelah mati. Yang saya takut selama hidup, saya bikin neraka di dunia ini kepada orang-orang di sekitar saya. Itu yang saya lebih takut. Lah itu, ekstrimnya Jawab Pak. Iya, betul. Bikin neraka itu maksudnya gimana Pak? Ya, dia menyusahkan. Menyusahkan orang. Menyusahkan, membuat perbuatan yang tidak bermanfaat sampai bikin orang lain jauh lebih susah, sengsara. Itu menurut saya menciptakan neraka kan? Ya. Dengan keluarga, dengan teman, dengan lingkungan. Tapi susahnya gini, orang yang menciptakan, ginilah, kalau ilustrasinya, di dalam keluarga besar kita saat kumpul-kumpul lebaran misalnya, atau Natal, kalau keluarga besar kumpul, mesti ada siji sing jengkel ke keluarga besar loh. Sing nganyel ke, sing ngomongannya gede, sombong, menghina yang lainnya. Ada kan mesti? Ada. Terus sama-sama, Rokno keluarga ku apik-apik, ya kowe kuwi. Karena pun sing nganyel ke kita pernah kerasa. Tadi mestinya tanya dulu Pak. Ari kalau kumpul-kumpul kayak gitu nggak? Saya punya keluarga nggak ya? Saya nggak dianggap. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ibaratnya saya boleh menganalogikan nggak Pak ini? Boleh. Biar saya ikut pinter kayak bos-bos ini. Transfer emotion. Mungkin
nih Pak, bos-bos ini kan kalau marah ke karyawannya itu sangat bisa ya Pak ya. Misal nih, saya salah, saya dimarahi Pak Sony, saya kan jadi jengkel ya, wah kok saya bisa sampai salah, bisa sampai dimarahi Pak Sony, sampai rumah saya sama mungkin keluarga saya, istri saya mungkin kalau saya sudah nikah, saya jadi marah sama istri saya, terus nanti istri saya juga tambah jengkel, dia marah ke anaknya juga marah-marah ke temennya, gitu bisa terjadi ya Pak ya, transfer emotion. Tapi kalau itu terjadi sebenarnya kita juga belajar sebagai pimpinan, sebenarnya kita juga artinya PR, sebenarnya kalau sampai terjadi itu berarti belum selesai. Karena masih menyisakan tadi emosi yang mengendap kemudian diberikan. Sebenarnya kalau bawahan atau bahkan siapapun kalau kita marah dan dia mudeng marahnya, sebenarnya selesai. Terjadi validasi emosi juga ya yang selesai. Tapi kalau enggak, ya itu nanti dia akan transfer ke bawah-bawahnya juga. Masalah kita ya sebagai pimpinan pun ya belajar loh. Kadang kita ya emosi dol meledak, terus pokoknya wis lega ngono toh. Marah itu kan sebenarnya paling gampang loh. The last resource. The last resources kan marah sebenarnya. Kalau kita jagoan kan sebenarnya nggak usah marah. Orang yang bisa kungfu yang hebat di emosi kan sebenarnya nggak usah marah. Betul ya. Kalau marah itu sebenarnya sekarang gambarnya gini. Orang tua misalnya kalau anaknya misalnya gini, anaknya ini ilustrasinya bagus sih. Anaknya aktif sekali. Wah piknik lah, wah ikut rapat OSIS lah, wah mamanya nih kamu tuh kemarin kan habis naik gunung ini kok mau rapat OSIS lagi? Lah aku nggak bisa, aku rapat OSIS. Mamanya marah, sudah nggak boleh, pokoknya kamu di kamar. Marah, anaknya yang marah. Nggak salah. Tapi kalau mamanya ilmunya tinggi, nih mama ngomong sih gini, kamu duduk aja dulu, mau rapat OSIS boleh lah. Tapi kan tak lihat kamu capek, enggak aku nggak capek. Ya gini, kamu duduk, mama hitung 1 sampai 10. Kalau kamu nggak capek ya sudah kamu pergi. Ya sini bubuk titik mama. Gubuk sini di pangkuan nih mama sini. Dah merem ya, mama hitung ya. 1, 2. Lah dia kuasa tenan tuh rumah. Tanpa marah. Ya. Itu ilmunya mamanya tinggi. Itulah. Jadi marah itu sebenarnya paling gampang. Kita harus nyadari the last resource. Kita sebagai orang tua ngamuk itu paling gampang sebenarnya. Tapi kalau kita bisa punya ilmu sebenarnya tidak harus marah. Itu aja. Oke, tepuk tangan. Dari yang awalnya cuma 30 menit jadi berapa segmen ini mungkin jadi 2 video nggak apa-apa ya Pak Sony. Karena lama. Oke. Itu saja, terima kasih. Oh sudah? Udah lagi. Nah ini sayang nih kalau sudah nih. Kalau sudah sayang nih waktunya. Jarang-jarang loh Pak Haryanto bisa menyempatkan satu sorenya bersama kita ya Pak ya. Makasih banyak. Saya terima kasih. Terima kasih kenapa Pak? Bisa manggung.